Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyami lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma takliman kamu kepada tuku imum si masjid dan gulai-gulai kamu yang hadir di Pak Sumo yang berbahagia ini, dan penghormatan kamu kepada Bapak Usi, Muhapur, Muhalapan dan panitia masjid, dan yang wasir kepada jamaah subuh yang Allah muliakan. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kali ini puji bulan Ramadannya sebagai bulan untuk beribadah dan bulan yang penuh berkah bagi kaum mukmin. Selamat beriring salim senantiasa kamu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga dengan yang hadir di Pak Subuh yang berbahagia berterumpa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di luar sana. Amin ya rabbal alamin. Nyoba dengan kalimah kata dalam acara tausiah yang akan disampaikan oleh Dr. Rijal Hidayah Banggadi kepada Dr. Rijal Hidayah Banggadi. Kamu persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Wa langkah yang pertama dan yang paling pertama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang mana dari Allah menterpuji kepada kitanya nikmat iman dan nikmat Islam, menterpuji kepada kitanya nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan, sehingga dari kitanya dapat berhadir waktu yang berbahagia. Selalu bersampaikan salut sama-sama dengan salam sajikan kepada depan-depan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dari Rasulullah yang telah memperjuangkan agama Islam dari alam dunia ke alam Islamiyah, lagi yang merasakan nikah dunia. Anak tauhid kepada keluarga dan juga sahabat beliau yang seiring langkah, seiring bahu yang telah menegakkan kalimatul haq, yakni la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Takzim wa takrim kamu kepada Abu Musi Masjid dan juga kepada panitia masjid, dan juga takzim wa takrim kamu kepada Bapak Rashid, Imam Gampung dan abang-abang Gampung yang lain, yang teristimewa sekali kepada seluruh hadirin yang telah berhadir di waktu ini. Hadirin yang dirahmati Allah, anak ternyata lihat kitanya dalam pada keadaan puasa dan teratur di pertengahan bulan Ramadan. Tadi kulit yang berlalu bahawa saja bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah dan penuh pengampunan. Tetapi nak ada yang ada di dalam bulan Ramadan, tetapi orang tersebut makin jauh Allah, makin berubah. Yang mungkin dikatakan juga orangnya dan salah satu daripada 50 perkara, yang mana perkara tersebut merupakan penyakit yang cukup berbahaya, yaitu binasa manusia. Dengan karenanya Allah lencok kamu coba saya baca barang menggah ini untuk kamu buka sabuk syarah singkat yang berjudul 5 penyakit dan penawati. Dalam kitab Al-Qaidul Akbar dan juga 5 perkara yang mana 5 perkaranya penyakit yang mematikan. Pertama penyakitnya yang tersebut adalah dunia. Dunia merupakan penyakit yang berbahaya. Bahkan tak pernah lagi dikarenakan dengan dunianya maka bertanya berhala terhadap akhirat. Dengan dunia dengan
penawaji. Penawaji adalah guru. Bagaimana makna guru? Ramai ulama-ulama yang berpendapat tentang guru. Jadi lencok tentang intisari dari pendapat-pendapat tersebut, yaitu hanabrat keduanya. Nah keduanya tetapi seadanya hanabrat. Artinya hana guru habis-habis keduanya. Makanya dia kitanya mendoanya harapan apa lain-lain kata. Sebab doanya barang fana akan binasa. Lagi firman Allah artinya manusia akan binasa kecuali Allah semata. Artinya apa? Manusia yang dalam dunia alam semesta yang manusia akan binasa. Jadi dia kitanya harapan dan amal dekat menempat dia. Tak. Lagi kita guna penawaji sebelum nanti dunia insyaAllah dunia akan berkendaraan di rumah kiamat. Kemudian yang kedua ialah harta. Harta kadang-kadang dikiranya hartanya buta mata zarawi. Bahkan dengan gara-gara hartanya terjadi perpecahan di antara persaudaraan. Adik abang lelaki, adik urus hai ketiga, bahkan terjadi pertumpahan darah. Tak-kadang dalam hukum yang dicari harta ada yang fikirnya itu hanya akan hari tidak dihambat lagi. Maka dia kata bahawa ramai orang masjid, ramai orang masjid, ramai yang prostitusi, ramai yang jual-jual narkoba. Pertemuan penawaji kedua, penawaji ialah zakat. Maka bukan zakat yang penawaji pada harta. Dikarenakan dengan zakatnya itu harta kita akan hilang dan harta kita akan suci. Lagi kita dalam sebuah hadis dalam potongan ayat surah At-Taubah ayat 100 yang bunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ambillah zakat daripada harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahawa dengan zakatnya harta kita akan hilang. Dengan zakatnya harta kita hancur ke penyakit bagi kita. Kemudian yang kedua ialah kalah. Bahkan apakah kalah menyebabkan penyakit? Tunggu kedua, penggahaman tapi sebetulnya sudah dekat. Dekat-dekat kata yang mana faedah. Maka dikarenakan dengan kata yang mana faedah, kata yang mana jadi boleh ditanya, bisa-bisa sesat mulai gara-gara kata. Maka juga kita ini macam menyebabkan anak-anak itu menanti pening penggahaman. Maka dikarenakan kebiasaan mereka di mana penggahaman yang akan juga dan tak ya kan? Kemudian penawaji bagaimana? Penawaji ialah zikir. Boleh-boleh ingat pada Allah. Boleh dalam zikir. Juga-juga tiba boleh Ramadan. Cukup dia fadilah dalam berzikir. Boleh ada. Kemudian yang keempat ialah umum yang paling bila Allah yang merupakan penyakit. Bahkan apakah penyakit menyelesaikan dari anak manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pertemuan dia tak umumnya, banyak umumnya, tapi ibadah ada. Banyak tak umumnya, tapi keluar dari Allah dan akan penyakit tersebut. Cuma itu dengan penawaji kedua. Penawaji ialah ibadah kepada Allah. Artinya umum yang kita pergunakan untuk ibadah. Kata lain-lain orang yang untuk lain. Ulang-ulang boleh berkali-kali juga boleh Ramadan. Kemudian yang terakhir, yang kelima ialah boleh mengandung boleh yang merupakan penyakit. Teman-teman
Gunawan adalah bulan Ramadan. Makanya Allah menciptakan bulan Ramadannya sebagai tempat kita merenungkan diri, sebagai tempat untuk muhasabah doa kepada Allah. Nyo, kita dalam momen spesial bulan Ramadan, tak berbanyak ibadat, tak berbanyak zikir. Punya walaupun dunia mana berada, tahu usahakan juga dunia berada diri. Memang anak mudah mak, memang anak mudah kan. Tapi tambah baju-baju, insya-Allah dunia akan ada. Kesimpulan ini, dari membuat perkara yang memperterani penyakit yang kufur dunia, yang kedua harta yang pelik kalah, yang kepuyuk, yang kelima itu yang kelima boleh. Dan penawati yang kelima yaitu yang pun zuhud, yang kedua zakat, yang pelik zikir, yang keempat ibadah kepada Allah, dan yang kelima bulan Ramadan. Cukup sekian dari itu. Mungkin dalam kesalahan dan kesilapan dan maklumi itu mudah-mudahan kita selesai itu yang paling kita boleh lihat. Kata-kata yang apa pada sini mengenai pembahasan-pembahasan yang mungkin kurang dan maklum. Cukup sekian. Alhamdulillah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah,